Tapi Tuhan bilang begini, saya mau pakai kamu dengan apa yang ada padamu. Saya Yulianus Lobo, saya berasal dari kota kecil di Sulawesi Selatan yaitu kota Parepare, dan semenjak tahun 2014 saya berada di sini di kota Solo tepatnya, dan saya juga sebagai penulis lagu, dan kerinduan saya bahwa kehidupan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, tentunya dari lagu-lagu yang saya tulis. Saya dari keluarga yang sebenarnya orang tua saya baik. Sebenarnya kita pun sebenarnya dididik dalam keluarga yang baik. Hanya masalah terjadi ketika orang tua saya memilih untuk memiliki banyak anak. Ya, saya bersaudara ada 11 orang dan saya anak keempat. Anak-anak yang di tengah ini kurang mendapat perhatian dari orang tua. Yang lebih banyak mendapatkan perhatian kan biasanya yang pertama atau yang kedua, terus yang terakhir. Nah, saya ini kan anak keempat, jadi nggak terlalu mendapat perhatian. Sehingga saya lebih banyak bertumbuh, ya mendapatkan segala sesuatu itu bukan di rumah justru, tapi dalam pergaulan itu. Dan tentunya pergaulan itu yang membentuk saya menjadi anak yang boleh dikatakan juga dulu waktu kecil nakal, ya, suka berantem gitu, suka berkelahi. Jadi saya sempat memiliki kehidupan yang kelam dimulai waktu saya sudah tamat SMA, karena memang dari kecil memang saya suka bermusik. Saya sempat sekolah di sekolah peternakan dan saya sempat juga bekerja di salah satu peternakan, tapi karena jiwa musik saya lebih kuat sehingga saya tinggalkan pekerjaan itu dan saya mulai bermusik saat itu. Dan kebetulan memang dunia musik itu membawa saya punya pengalaman-pengalaman yang memperkenalkan saya dengan hal-hal yang tidak baik. Sampai satu ketika, ya namanya bermusik tidak rutin gitu kan, lebih banyak nganggurnya daripada bekerjanya waktu itu, sehingga di masa-masa seperti itu menjadi pribadi yang semakin buruk lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya bilang, dari masa kecil saya memang bertumbuh sebagai orang yang suka berantem, sampai itu juga berlanjut di masa-masa di mana saya sudah beranjak dewasa, ya. Dan singkat cerita, saya mulai cari Tuhan waktu itu karena saya berpikir kalau saya mati nanti ini kira-kira saya di surga nggak ya atau di mana gitu. Saya nggak tahu karena kehidupan saya waktu itu memang ya seperti itu. Ya berandalan anak-anak lah waktu itu. Sampai akhirnya saya mulai masuk ke gereja, cari gereja. Memang waktu saya masuk ke gereja itu memang karena ada orang-orang yang kenal saya juga, jadi itu memandang sinis juga gitu, tapi ya itu yang saya lakukan gitu. Dan sampai akhirnya saya mencoba untuk belajar untuk melayani gitu. Saya minta sama gereja yang dimana saya datangin itu, boleh nggak saya melayani. Tapi ketua departemen musiknya bilang waktu itu, saya nggak bisa melayani karena saya kan belum bertobat, ya bahasanya seperti itulah. Dan itu yang membuat saya kecewa gitu. Nah, kecewa itu yang begitu dalam, sehingga apa yang terjadi akhirnya saya nggak ke gereja lagi. Karena saya keluarga Kristen, jadi itu membawa saya kepada pengertian bahwa saya terlalu banyak menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya suara itu tiba-tiba ngomong begini, kamu harus sekolah Alkitab. Nah, singkat cerita, saya ingat waktu itu, waktu saya mulai mau sekolah Alkitab, jadi kota saya kan Parepare dan tempat saya sekolah itu untuk sekolah Alkitab itu di Makassar. Nah, waktu sampai di Makassar, saya masuk ke gereja itu pas hari Minggu waktu itu, saya nggak lupa itu. Terus saya masuk, mendaftar, saya pakai topi, pakai baju kaos, celana robek-robek, pakai ransel tentara waktu itu. Ya kan, saya masuk gereja itu orang-orang liatin saya, ini siapa gitu kan.
Bahkan salah satu teman waktu itu liatin saya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan, ini pikirnya ini siapa gitu kan. Lucu juga sih, tapi ya udah saya nggak terlalu pedulikan itu karena memang saya berpikir saya akan sekolah Alkitab. Ya udah, singkat cerita sampai situ, dan ya udah saya mendaftar, dan ya udah saya akhirnya sekolah Alkitab. Dan memang benar, semenjak saya sekolah Alkitab saya punya komitmen di hadapan Tuhan, saya nggak mau nonton, saya nggak mau pacaran, saya nggak mau merokok, dan terjadi. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dulu waktu sekolah Alkitab memang kesenangan saya itu berdoa. Nah, waktu saya berdoa biasanya kan tengah malam atau pokoknya malam-malam lah gitu. Satu kali saya berdoa, dan waktu saya berdoa saya merasakan jamaah Tuhan yang luar biasa. Nah, saya merasakan dulu gini, waktu saya bertobat itu mau sekolah Alkitab, tujuan saya sebenarnya mau sekolah Alkitab itu supaya saya bisa melayani. Dalam artian apa saja gitu. Pelayanan seperti apa saja yang Tuhan percayakan saya akan lakukan. Dulu saya berpikir, ya udah saya sekolah Alkitab, kalaupun misalnya menjadi istilahnya kayak koster-koster gereja gitu ya, bersihkan-bersihkan gereja atau apa, itu juga saya udah senang banget gitu. Atau misalnya jadi guru sekolah minggu juga itu udah senang buat saya gitu. Nah, waktu saya berdoa itu tiba-tiba jadi satu suara itu bilang begini sama saya mau pakai kamu gitu. Nah, saya bingung gitu kan, mau pakai seperti apa gitu. Saya bilang gitu, terus suara itu bilang begini, apa yang ada padamu? Ya saya lihat, saya nggak punya apa-apa gitu kan. Saya merasa ya waktu itu memang nggak punya apa-apa, apa yang ada sama saya. Terus saya dalam doa gitu tiba-tiba saya ingat, oh ternyata saya bisa bermain musik. Tapi saya bilang begini, saya bisa bermusik, tapi apalah artinya semuanya itu? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, saya mau pakai kamu dengan apa yang ada padamu. Dan akhirnya saya mulai mengerti bahwa sebenarnya talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu Tuhan mau murnikan supaya saya juga bisa dipakai dengan talenta itu. Saya bilang, oh ya Tuhan, kalau begitu apa yang kau kehendaki terjadilah di dalam kehidupanku. Dan apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi waktu itu. Jadi waktu saya sekolah Alkitab, saya mulai belajar untuk menulis lagu-lagu rohani gitu kan. Dan dari situlah saya mulai menggali potensi saya semakin lebih lagi. Saya banyak tulis-tulis lagu sampai akhirnya saya tinggalin Makassar gitu kan. Saya punya band waktu itu namanya Deal Band ya toh. Dan itu yang membawa saya keluar dari Makassar ke Jakarta. Dan saya sendiri juga bikin lagu, dan saya punya album kompilasi juga dengan beberapa artis-artis rohani di Indonesia. Dan saya sendiri punya album juga ya, judul albumnya itu My Desire. Jadi dari situlah sampai hari ini pun saya tetap nulis lagu, dan saya baru-baru ini menyelesaikan album ini. Saya memang belum dipublikasikan ya kan, tapi saya berdoa juga album ini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang.
Ya, sama seperti saya, dan tentunya mungkin banyak juga orang di luar sana, saudara-saudara mungkin juga punya masa lalu yang mungkin lebih buruk daripada saya. Tapi satu hal yang saya mengerti bahwa ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang kita sudah pernah perbuat, apa yang sudah pernah kita lakukan, seburuk apapun yang pernah kita lakukan. Yang saya tahu ketika kita datang sama Tuhan, maka Dia menerima kita apa adanya. Sehingga pesan saya buat saudara yang menonton tayangan ini, bahwa jangan pernah menyerah dengan kondisi yang terjadi hari ini. Mungkin hari ini keadaanmu tidak lebih baik daripada orang lain. Sepanjang kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, bahwa manusia itu kan punya kekurangan dan kelemahan. Nah, justru karena kita kurang dan kita lemah, maka kita butuh orang lain. Ya, karena kita tidak tahu di mana kita mengalami hal yang paling buruk di dalam kehidupan kita, dan kelemahan kita menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita butuh orang lain untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan.